Oke, namaku Farhan. Aku mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada angkatan 2017. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Oke, sebenarnya aku masuk manajemen UGM itu suatu hal yang tidak disangka-sangka ya, karena kebetulan aku dari jurusan IPA di SMA Negeri 1 Jogja, dan di sana sebenarnya aku lebih banyak di dunia-dunia yang lebih eksak, seperti mungkin ke farmasi, biologi. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Oke, aku lewat jalur SNPTN. Sebenarnya aku ikut les di GO, Ganesha Operation. Terima kasih GO. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Manajemen UGM itu bisa dibilang salah satu prodi manajemen yang terbaik di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang sudah terbukti terakreditasi ESISB, nggak cuma anggota ya. Jadi emang sudah terakreditasi ESISB dan sudah direakreditasi ulang di semester lalu di tahun 2019, dan memang memiliki banyak sekali mata kuliah yang sesuai dengan konteks zaman sekarang dan memiliki fundamental di economics yang cukup kuat atau kental gitu. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Seperti saya sekarang di manajemen, sekarang saya juga mempelajari ilmu ekonomi seperti ekonomi makro, ekonomi pengantar 1 dan 2, dan juga mempelajari akuntansi seperti akuntansi pengantar, akuntansi biaya, dan tentunya semua mata kuliah yang kaitannya dengan manajemen. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Nah, untuk manajemen sendiri sebenarnya kalau kita bagi itu ada sekitar 4, sebenarnya 5 sih kalau saya lebih suka bilang. Ada 1 di marketing, yang kedua di keuangan, yang ketiga di operasional dan inovasi, dan yang keempat ada di HR dan strategik. Nah, yang satunya adalah di sistem informasi. Namun kalau di FEB sendiri masih ada 4 itu biasanya yang saya tahu. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Dan saya mengambil peminatan keuangan, mempelajari saham, mempelajari obligasi, mempelajari laporan keuangan di perusahaan, seperti itu. Lalu mengenai prospek kerja, sebenarnya prospek kerja di dunia manajemen sangat luas ya, seperti teman-teman ketahui juga mungkin. Tapi boleh aku kasih clue bahwasanya manajemen adalah salah satu program studi yang sebenarnya adalah diharapkan lulusannya menjadi pemimpin atau leader. Oke, jadi di manajemen itu kita disiapkan untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kita belajar untuk melihat suatu hal dari skop yang luas. Kita mempelajari dalam sebuah bisnis ada 4 tiang atau ada 4 aspek penting. Yang pertama operasional, kita harus tahu bagaimana bisnis itu berjalan dari awal sampai akhir, SOP, lalu bagaimana kita menggaji, bagaimana kita menghitung jam kerja dan segala macam. Lalu yang kedua, kita juga mempelajari soal marketing, bagaimana kita bisa memberikan suasana atau memberikan impresi pada orang-orang konsumen kita dengan tepat sasaran, tergantung brand yang kita ajukan atau brand yang kita marketingkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada kita mempelajari soal keuangan, bagaimana kita melihat cash flow dari sebuah perusahaan, melihat dari berapa sih nilai bisnis dari sebuah bisnis. Nah, itu menarik untuk dibahas. Lalu yang keempat, kita juga mempelajari soal HR dan strategik. HR tentunya kita mempelajari soal manusia, karena bisnis itu dibangun oleh manusia, dan ya seperti yang kalian teman-teman tahu bahwasanya kita di manajemen juga harus bagaimana kita lebih memanage, menjadi servant, menjadi leader di organisasi yang kita lakukan, seperti itu. Jadi kalau ngomong prospek di mana aja gitu, bisa di 4 skop itu dalam bisnis ya. Di marketing bisa, di operasional jadi operational assistant, jadi supervisor dan segala macam. Menjadi marketer juga bisa, menjadi manajer keuangan juga bisa, manajer saham, manajer portofolio, dan tentunya bisa menjadi HR juga gitu. Gitu teman-teman. Ini lanjut ke alumni manajemen yang sudah berkiprah di dunia. Ya. Oke, alumni manajemen banyak sekali. Bisa dibilang sebenarnya kalau alumni FEB banyak sekali menjadi komisaris, menjadi direktur. Mungkin kalau kita bicara politik, ada Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Lalu kalau kita bicara soal bisnis, ada
Ari Askara. Pak Ari Askara walaupun akhir-akhir ini mendapatkan masalah di KPK, cuman beliau adalah salah satu direktur di PT Garuda Indonesia. Lalu dari segi bisnismen juga sangat banyak. Salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu Coffee, itu juga salah satunya itu dari S2 kalau nggak salah, dari S2-nya manajemen FEB. Lalu ya kalau kafe-kafe ada banyak lah, Marafil, Kecup, makanan obong-obong Mbak Fadia, terus siapa lagi ya? Ada banyak sih, cuman ya saya juga kurang tahu, tapi intinya banyak. Mas Farhan sendiri pengen bergelut di mana? Kalau aku sendiri, aku ngambil keuangan, tapi saya nggak mau jadi manajer keuangan. Saya mengambil keuangan karena emang ingin tahu bagaimana sih sebenarnya proses uang dalam tanda kutip di perusahaan itu diatur sedemikian rupa seperti apa dan apa efeknya terhadap nilai pada sebuah perusahaan seperti itu. Ya kalau bicara soal cita-cita, saya pengennya sebagai saudagar, pedagang. Nah, gitu. Jadi saya ingin menguasai 4 aspek itu dalam manajemen supaya kami bisa diterapkan dalam sebuah lingkup bisnis yang bisa dikembangkan dengan teman-teman saya gitu. Kira-kira kalau misalnya mau masuk jurusan manajemen, apa saja nih yang harus dilakuin? Apakah peluangnya juga besar atau kecil? Kalau manajemen sebenarnya selalu menjadi top ya dalam perebutan di SBMPTN, walaupun seringkali ada di urutan 3, 2, 4, tapi juga ada kadang-kadang di urutan 1 perebutan paling sulit masuk di Sosum. Namun pada dasarnya seperti mata kuliah, seperti fakultas-fakultas yang lain, seperti prodi-prodi yang lain, ya tentunya perlu belajar. Kalau teman-teman udah diterima, teman-teman harus mulai untuk tidak takut dengan matematik, karena memang kita juga diajari kuantitatif. Tidak takut dengan akuntansi, kita harus teliti juga. Dan kita harus juga kuasai konsepnya, nggak waton memanage atau tidak waton untuk mengatur orang seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar, udah gitu doang. Gimana supaya nggak minder ketika ngambil manajemen? Kalau minder ujian, ya sebenarnya kalian harus persiapan secara baik, matang-matang ya. Kalau teman-teman merasa emang sudah tidak bisa mengupayakan SNM, langsung belajar dengan metode yang rigid. Kalau dulu aku lihat teman-teman di SMA saya, belajarnya terjadwal, belajarnya yang rigid, yang tahu targetnya apa, menyelesaikan bagian mana dan bagian mana. Tentunya dikontekstualisasikan dengan sekarang soal dari SBMPTN seperti apa ya gitu. Mayoritas di FEB UGM terkait IPK-nya gimana? IPK-nya sebenarnya kalau aku boleh bilang ya mungkin 3-4 ke atas lah rata-rata, atau 3-3 ke atas lah rata-rata. Tapi banyak sekali yang ya 37, 38 banyak juga gitu. Saya bukan salah satunya. Oke. Di FEB UGM juga kalau mau ngambil 24 perbedaannya harus gitu. Nah, kalau di FEB UGM di akuntansi, IE dan manajemen, kalau biasanya di fakultas lain itu mengambil 24 SKS itu syaratnya 3,5 ya kalau nggak salah, atau 3 bahkan. Kalau di FEB 3,75 untuk mengambil 24 SKS. Jadi sangat sulit untuk lulus kurang dari 4 tahun seperti itu. Kalau lulus 3 tahun sangat-sangat sulit. Terus satu angkatan di manajemen berapa orang? Satu angkatan biasanya 150 orang sampai 180. Itu plus IUP-nya. Ada IUP-nya? Ada IUP, International Undergraduate Program. Teman-teman internasional di manajemen. Manajemen doang dari Fakultas FEB UGM yang IUP ada apa aja? Di FEB ada 3 prodi dan 3-tiganya ada IUP semuanya. Gitu, di Mene, Akun, IE. Gue baru tahu anjir. Ya, Anda baru tahu ya. Ada di banyak, semuanya ada. Terus terkait UKT di FEB UGM. UKT lagi. Ya, oke. Jadi di FEB UGM UKT-nya sebenarnya kalau kita lihat di surat yang paling baru ya, surat keputusan rektor terkait UKT, kita ada 8 golongan dan di golongan 8 paling tinggi kalau nggak salah 10 sampai 11 juta. Dan golongan terendah ya 0 sampai 500 ribu lah tuh. Dan sebenarnya nggak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan fakultas teknik, apalagi fakultas medika ya gitu. Kita cukup ya standar mahasiswa kuliah. Kalau UKT-nya IUP?
Nah, kalau UKT-nya IUP ya tentu beda sama reguler. Kalau IUP kalau nggak salah 35 juta, 30 juta seperti itu. Nggak 25. Oh, 25 ya? Nggak tahu. Kamu berapa? Kayaknya sih 25. Ya filsafat ya nggak ada lah. Ya, setahu saya 30 juta. Oh, oke, tahu. 30 juta. Terus perasaannya ketika kuliah di FEB UGM, ekspektasi dan realita. Kalau ngomong ekspektasi dan realita, sebenarnya di FEUGM orangnya hangat-hangat ya. Cuman sayangnya aja yang hangat gitu. Bercanda. Jadi kalau di FEB sebenarnya orangnya tentu menerima ya. Kalau aku lihat kita nggak ada jarak yang bener-bener apa ya, bener-bener berjarak banget antara teman-teman di akuntansi, IE dan manajemen. Kita semua satu FEB UGM. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan ya ada beberapa circle-circle yang gabungan dari itu dan banyaknya BSO non-himpunan yang aktif dan sangat diverse orang-orangnya seperti itu. Dan lagi pula FEB juga memiliki banyak sekali kelompok-kelompok olahraga yang tentunya gabungan dari beberapa prodi, beberapa jurusan, dan itu bisa jadi apa ya, pelengkap atau pelekat antara prodi-prodi itu seperti itu. Tapi ya nggak dipungkiri bahwasanya memang ada jarak-jarak atau batas-batas itu seperti itu. Ketika kamu masuk FEB UGM, kalau misalnya mau ikut organisasi di fakultas, ada rekomendasi nggak organisasi apa yang harus diikuti? Kalau teman-teman pengen mempelajari syariah, ekonomi syariah, tentu ikut SEF gitu ya, Syariah Economic Forum. Ketuanya sekarang Mas Reza, sebelumnya Mas Fikri, sebelumnya Mas Adam Ade Nugraha. Ini fotonya ya, ini ketuanya. Dia Presnas Nasional FOSE, promosi. Ntar tolong ya. Oke. Ikut FOSE? Hah? Enggak, aku enggak. Itu kalau teman-teman mau belajar ekonomi syariah di FOSE, di SEF. Lalu kalau teman-teman mau belajar soal dinamika di himpunan, event, kalau di mana ya tentunya kalau mau menjadi anak event yang tahu bagaimana profesionalisme yang dibangun di manajemen, ikuti IKMA, Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen. Gitu. Kalau teman-teman pengen lebih berorganisasi, lebih yang sifatnya esensi dalam organisasi, gerakan, dan lebih memperjuangkan hak mahasiswa, mungkin teman-teman bisa ikut BEM FEB UGM. Gitu. Tapi pada dasarnya kalau teman-teman selanjutnya kalau teman-teman pengen masuk ke unit-unit olahraga, bisa ikut Palmai yang suka manjat-manjat gunung, bisa ikut olahraga seperti main bola, futsal, basket, dan yang lain-lain gitu untuk bisa ikut. Nah, yang terakhir kalau teman-teman mau nulis, mau riset, mau yang punya tulisan gitu, ikut EKI, BPPM Equilibrium gitu. Itu keren banget. Jadi tergantung minat teman-teman sih. Kalau aku dulu ikut IKMA, EKI, sama basket. Terus inilah satu lagi, Cuk. Apa? Keluarga Muslim fakultas. Oh iya, terakhir kalau teman-teman pengen memperjuangkan dakwah, perjuangkan pensebaran agama, bisa ikut BSO atau organisasi JMME bagi yang Muslim. Lalu bisa ikut, yang Katolik sama Kristen apa ya namanya? Oh, bisa ikut KMK atau PMK untuk mahasiswa yang Kristen dan Katolik. Gitu teman-teman. Kalau yang Hindu, Buddha yang lain, mohon maaf saya kurang tahu. Sepertinya ikut di universitas gitu kalau teman-teman mau join. Fasilitas yang ada di manajemen dan FEB UGM. Nah, kalau ngomong fasilitas, sebenarnya kalau kita lihat dari riset BMKM UGM tahun 2020 ya, FEB itu peringkat 1 loh dalam segi fasilitas. Kita punya coworking space, wifi yang cukup merata, punya kelas yang cukup nyaman lah, punya perpus yang besar, lumayan lah, punya labcom, punya punya plaza, punya pingpongan, punya banyak sebenarnya. Kalau aku bisa bilang banyak fasilitasnya, bahkan ada kafe di dalamnya gitu. EB Cafe punya Sultan Faras, punya Haryo, dan punya Awe dan Vian. Jadi banyak sekali tempat-tempat fasilitas dan tinggal teman-teman manfaatkan, mau buat vlog misalnya atau buat belajar, buat kerja bareng, buat lomba segala macam. Itu sangat-sangat bahasanya doable atau sangat-sangat
possible untuk teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di FEB UGM. Toiletnya juga bagus. Tempatnya asri nggak? Ada beberapa macam tempat foto spot. Nah, kalau di FEB UGM juga banyak tempat-tempat yang instagramable gitu. Kalau biasanya teman-teman kalau kayak mahasiswa yang habis lulus gitu, biasanya di depan learning center gitu. Jadi bentuknya tuh kotak-kotak gitu. Jadi kayak lebih ya edgy aja gitulah. Teman-teman yang berwisuda. Kalau teman-teman yang ada anak-anak SMA tuh yang lagi studi banding, biasanya di depan tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sorry, di depan tulisan FEB UGM dekat telur dinosaurus di timur FEB gitu. Di barat FEB gitu. Kalau teman-teman suka yang syahdu senja-senja, itu teman-teman bisa lihat di plaza, ada banyak duduk-duduk. Dan kalau ya sore-sore maghrib itu suasananya yoi. Kalau teman-teman pengen ngerjain tugas, lebih pengen yang nyaman gitu, bisa di perpus atau di FB Cafe. Kalau teman-teman apalagi ya yang suka hits tuh, udah sih itu doang sih menurutku. Fakta dan mitos yang ada di FEB UGM atau di manajemen. Fakta, mahasiswa FEB egois, songong-songong. Sorry, mitos. Gimana ya? Mahasiswa FEB songong-songong dan sombong-sombong dan tidak peduli sama mahasiswa lainnya. Fakta atau mitos? Mitos. Karena nggak semuanya songong-songong, nggak semuanya sombong-sombong. Tapi memang sebenarnya kita nggak sombong, nggak songong, tapi percaya diri. Jaga image. Gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Gimana sih metodenya? Aku punya fakta adalah untuk enggak ya? Ya nggak apa yang gini. tadi. Teman-teman FEB pasti kaya. Mitos atau fakta? Mitos. Karena FEB juga memfasilitasi teman-teman yang bidik misi, teman-teman yang mungkin penghasilannya kurang dari 5 juta, 10 juta. Ya apapun lah, kita sangat-sangat terbuka kalau dilihat dari distribusi di penerimaan program studi atau mahasiswa yang masuk di FEB UGM. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Nih, nggak dapetin pacar. Nah, di FEB tuh dapetin pacar sebenarnya sebenarnya tuh easy sebenarnya, S. Cuman saya emang nggak berminat aja, karena kalau FEB sama FEB ntar jadinya apa ya? Nggak kalau jadinya jeruk sama jeruk ya. Ya, nggak. Jadi kalau cari pacar di FEB sebenarnya gampang, sumpah gampang. Nggak tahu, tapi tergantung skill teman-teman, tergantung kapasitas teman-teman, dan tergantung kepercayaan diri teman-teman gitu. Kalau aku sih bilangnya gampang, cuman aku nggak dapat. Gitu aja sih. Udah. Lagi terus apa? Ada nggak beasiswa di FEB? Beasiswa di FEB ada banyak, ya literally semua beasiswa di kampus itu ya bisa diakses di FEB juga. Bahkan juga ada beasiswa-beasiswa yang khusus anak FEB, seperti beasiswa kalau nggak salah bank ya, perbankan kadang-kadang ada yang hanya diperuntukkan untuk mahasiswa FEB, seperti itu. Kalau saya sendiri pakai beasiswa unggulan punya Kemdikbud. Terima kasih Kemdikbud, Anda membuat saya menjadi lebih sejahtera. Terima kasih. Udah. Terus rekomendasi beasiswa yang benar-benar diincar di FEB? Kalau di FEB menurutku beasiswa yang harus diincar benar-benar, kalau kalian mau lihat nominalnya tentu beasiswa unggulan, karena dia yang cover banyak banget. Kalau teman-teman mau ngincar apa ya, peningkatan kapasitas, peningkatan skill gitu, teman-teman bisa pakai kalau menurutku ada 3 ya. Ya aku tahu dan aku kenal orang-orang siapa aja. Ada beasiswa Excel level, punya Excel. Beasiswa Jarum, punya Jarum. Beasiswa Astra, punya Astra gitu. Jadi 3 beasiswa itu yang biasanya anak-anak FEB banyak banget yang jadi alumninya, jadi partisipannya, dan jadi ya aktivis di sana lah gitu. Kalau yang lainnya ada juga banyak sih, kayak mungkin ada RK, Rumah Kepemimpinan, ada Bakti Nusa, ada juga Paragon, ada juga Cendekia Basnas. Yang 1 bulannya
gitu, banyak lah. 750.000. Tuh, cendekia Basnas satu bulannya 750 loh. Plus 1 semester dapat 5 juta. Tuh, plus 1 semester dapat 5 juta. Gitu. Tapi ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman, kalau menurutku ya, kalau udah dapat beasiswa, jangan double-double lah gitu. Ya maksudnya kalau nggak ada aturannya monggo, cuman kalau aku sendiri sih, kalau yang bentuknya nominal atau uang ya satu aja gitu. Misalnya beasiswa unggulan, beasiswa BI, beasiswa apa lagi ya, yang biasanya cuma nominal. Ya intinya yang nominal-nominal itu satu aja. Ya bagi-bagilah buat teman-temannya, kan rezeki kan bagi-bagi gitu. Walaupun saya tahu Anda orangnya prestatif, Anda orangnya punya banyak prestasi, punya banyak kapabilitas, atau patut dibeasiswai, tapi ya moral aja sih gitu. Makasih. Fakta atau mitos beasiswa bidik misi di FEB-UGM turah-turah? Beasiswa bidik misi di FEB UGM turah-turah. Beasiswa bidik misi di FEB UGM turah-turah. Mitos atau fakta? Sebenarnya teman-teman ya, kalau kalian mau tahu, beasiswa bidik misi di UGM itu turah-turah BTW. Jadi slot untuk beasiswa bidik misi sebenarnya di UGM itu masih banyak dan masih banyak yang belum terpakai gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut masuk UGM kalau penghasilannya rendah, penghasilan orang tua rendah, nggak apa-apa, masuk aja. Kita nanti kawal bareng. Nanti kalau butuh bantuan bisa minta ke advokasi kesejahteraan mahasiswa di masing-masing fakultas, atau bisa langsung ke BMKM atau forum advokasi mahasiswa, bebas mau yang mana. Intinya jangan pernah takut kuliah gara-gara nggak punya duit gitu. Oh, tambahan info bahwa Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada, dan rektorat, dalam hal ini wakil rektor bidang pendidikan, sudah bersepakat untuk tidak akan membiarkan mahasiswanya putus kuliah gara-gara cuman nggak bisa bayar UKT gitu. So, jangan khawatir. Teman-teman. Terus, apa yang membedakan FEB UGM dengan FEB UI? Tahu. Apa bedanya FEB UGM sama FEB UI? Agak unik. Enggak sih, kalau aku jujur nggak tahu terlalu banyak soal FEB UI. Tapi yang jelas, saya sebagai mahasiswa pribadi respect sekali sama FEB UI. Banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di sana, banyak sekali dosen-dosen yang keren gitu ya, Pak Renal Kasali, FEUI. Tapi kalau boleh bilang, kalau kita ngomong akreditasi sih, CSB sih. Sorry tenan lur. Udah gitu. Punya teman nggak di FEUI? Punya teman nggak di FEUI? Nggak punya sebenarnya, nggak punya teman FEUI. Astagfirullahaladzim. Tuh, nggak punya. Saya orangnya agak introvert. Gak ada yang canda. Nggak punya aja, nggak punya teman. Perlu main berarti ke FEUI ya? Ya mungkin boleh main ke FEUI. Ini kantin di FEB UGM gimana? Ada nggak? Kantin di FEB UGM tuh ada di sebelah baratnya gedung FEB. Sebenarnya bukan kantin sih, kantin tapi dikelola oleh bagian dari dekanat juga. Adalah apa sih namanya? Dharma Wanita dari di FEB UGM. Gitu. Tapi biasanya mahasiswa kalau nggak ke sana bisa makan di Bonbin, makan di Visipol, makan di Hukum, sama makan di FIB gitu. Jadi kita nggak melulu ada di kantin. Terus apa lagi ya? Apa lagi ada nggak? Udah deh kayaknya banyak banget coy. Stay tune di Creative X Campus. Stay tune. Paling keren tuh kalau ditambahin foto atau videonya sih. Aku ada kok berapa? Udah nanti kirimnya. Kirim sekarang aja, lu masih nanti kirim juga susah. Terus IUP sama reguler bisa solid nggak? IUP sama reguler bisa solid nggak? Sebenarnya ya definisi solid aja aku nggak tahu ya definisi solid apa. Cuman kalau bilang dalam hal profesionalitas, dalam hal membuat event bareng dan kawan-kawannya, menurutku overall oke sih. Maksudnya nggak ada perbedaan bahwasanya anak IUP lebih jago, anak reguler lebih
tidak jago segala macam. Kita sama-sama bareng lah itu kalau dalam hal event. Cuman kalau dalam hal pertemanan atau circle teman-teman ya tentu ada gap di situ karena memang pergaulannya beda gitu. Dalam hal ini pergaulannya adalah kita pekerjaan tugas juga beda. Tugas teman-teman IUP lebih beda lah sama teman-teman reguler. Jadi apa ya, dalam hal ini kita memang secara sistemik ya, secara natural emang tidak bisa menjadi circle yang solid gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Terus ada nggak ikatan alumni FEB Indonesia atau IKAMAS Indonesia? Ada, kalau di FEB namanya Cafe Gama. Cafe Gama keluarga alumni FEB Gajah Mada. Nah, di situ ya besok kalau lulus, mudah-mudahan lulus, amin. Jadi bagian dari Cafe Gama. Yang se-Indonesia, Boy? Ya, Cafe Gama se-Indonesia, alumni kan? Iya. Cafe Gama namanya. Maksud gua kayak keluarga manajemen. Oh, bukan alumni. Oh, kalau manajemen kita nggak punya ikatan satu Indonesia ya? Nggak kayak apa ya? Kalau kedokteran kan ada tuh, apa sih? IMSKI atau apa sih? CIMSA itu ya? Nggak tahu. Cuman kalau di manajemen nggak ada sih setauku ya, karena ya mungkin karena terlalu banyak prodi manajemen di Indonesia dan kalau semuanya diakomodasi, misalnya semua diakomodir, takutnya nggak bisa maksimal atau gimana, nggak tahu. Dibuat yang 3 besar aja no, ITB, UI. Waduh. Ya mungkin kenalan baru. Ya mungkin sebenarnya bagus sih idenya, cuman ya kita mencoba untuk inklusif juga buat teman-teman yang lain. Apa lagi? Udah sih, apa lagi kalau udah banyak banget ya. Berapa jam? Berapa menit? Kesibukan di fakultas dan di organisasi sekarang? Sekarang aku lagi di BMKM, menerima amanah sebagai salah satu orang yang... Saya bos, gue lupa ya. Kasihkan dengan... Ya. Kesibukan saya sebenarnya sekarang di BMKM, ya bukan alhamdulillah sih. Oke, ulangi. Jadi kesibukan saya sekarang ada di BMKM sebagai salah satu yang menerima amanah di advokasi kesejahteraan mahasiswa, seperti itu. Ya banyak dinamika di situ. Sama alhamdulillah sekarang sedang merintis usaha juga di bidang kesehatan. Ya tunggu tanggal launchingnya aja ya. Ntar logonya. Udah. Siapa lagi? Udah ya? Udah, menutup. Oke teman-teman, makasih udah mau ikutin seharian bareng aku. Ya mungkin 10 menit terakhir ini kurang ada fungsinya, cuman percayalah ketika kalian belajar mendengarkan orang lain, kalian akan didengarkan oleh orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay aktif apa? Stay creative and stay focus. Stay kreatif and stay fokus. Matur nuwun.